Salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini di hari Rabu. Market disorong ke atas lagi ya. Tadi malam ya begitu seperti saya bilang, andai kata dolarnya melemah, maka dia peluang untuk disorong ke atas BTC besar kemungkinan. Ternyata ya benar, semalam dolar melemah lumayan, drop ya. Semalam baru buka market, awalnya agak-agak ini dia stuck gitu ya, karena Nasdaq sama S&P awalnya buka rada-rada merah tipis, terus berubah, terus hijau menguat. Nah di situ BTC menguat juga gitu ya, baguslah. Dolar terus melemah gitu. Precious metal juga lumayan naik semalam, naik dikit. Emas, platinum, palladium yang lebih lumayan naiknya gitu. Jadi tadi pagi nutupnya udah lumayan bagus sih, 23.300 something, hampir 234 gitu ya. Udah lumayan bagus, cuma ini hari Rabu juga banyak event gitu ya. Kita masih lihat ini, kalau saya buat video ini nanti kalau mungkin setelah saya upload nggak lama kalian lihat video, mungkin jam-jam di Indo jam-jam 1 gitu, itu udah keluar CPI British dulu ya. Itu juga ini, maka habis market nutup candle daily-nya tadi agak drop juga, mungkin mereka agak pantau ini, tapi mungkin untuk sementara nggak terlalu pengaruh sekali British, karena dia udah cukup tinggi itu. Jadi bulan kemarin 91, kali ini bulan ini dia punya forecast 9,3% gitu ya. Mungkin saya rasa aktual atau masih tetap keep di 91, mungkin ya kalau dia tetap di 93 seperti di forecastnya, aktualnya 93 nanti ya mungkin market nggak terlalu gimana. Terus berbareng hari ini banyak sekali event yang agak ini harus dipantau ya. Terus barengan dia PPI juga keluar ya. Terus barengan juga Jerman PPI ya. Ini juga agak pengaruh market. Terus malam ini yang harus kita agak perhatikan juga mortgage, indeks mortgage Amerika itu tuh penting, apalagi yang 30 tahun itu credit rate itu gimana hasilnya. Ini juga suatu indikator untuk Fed ngambil keputusan nanti di tanggal 27 malam itu ya, atau 28 pagi di waktu Indonesia. Itu hari ini hasil dari mortgage itu juga pengaruh besar, salah satu indikator yang Fed pantau juga untuk keputusannya juga itu ya. Jadi itu penting juga. Terus selanjutnya juga agak ini, Kanada juga barengan CPI-nya juga. Nah saya lihat mungkin kalau hari ini siang ini, kalau soal UK dia punya CPI, inflasinya udah tinggi di atas itu, orang udah tahu juga, udah tertekan mereka, itu mungkin udah nggak terlalu ngaruh pasar. Mungkin malam ini yang agak ini Kanada, bisa aja Kanada punya CPI sesuatu gitu, misalnya dia forecastnya di 84, bulan lalu 71 kalau nggak salah, terus ini dia forecastnya ini di 8,4 ya. Andai kata dia aktual 84, 83 gitu, ya mungkin market juga rada hijau gitu ya, agak bagus. Tapi andai kata lewat daripada itu, bisa juga market bisa jadi agak merah lagi gitu ya. Nah itu yang saya rasa malam ini justru yang agak ngaruh, itu agak dipantau dari CPI dari Kanada kayaknya ya. Itu di situ yang agak ini saya rasa. Jadi kalau siang ini dengan ininya, market mungkin malam lah agak-agak kita lihat arahnya kemana ya. Jadi hari ini saya buat video, sekarang market cap udah 1 triliun lagi, 1 triliun, 06 billion. Volume agak turun, tadi pagi ada 110 billion,
hilang 10 billion ya, sekarang 109, something lah. Sekarang 100,6 billion. Wah, BTC dominance agak menguat balik dikit di 42,1 ya. Ini BTC di 23.388 ya. Minus sedikit 0,34 ya, karena dia nutup tadi 23.390 something gitu ya, hampir 23.400 ya, minus ini. ETH juga sedikit minus 1.560 sekarang ya, yang lain agak-agak tipis. Cardano lumayan, banyak yang kok gimana Cardano ini itu, yang pada nggak sabar. Ini Cardano udah menguat ya kan, udah naik, udah total ada 26% kenaikannya, udah di 53 sen ya. Dari kemarin koreksi dia sampai 42 sen ya kan, 42 sen, 41 kalau nggak salah. Ini udah 53. Kalau ada yang serok kemarin di situ atau ada yang DCA ya, seharusnya udah bisa TP gitu, atau mau nunggu fasil hard fork atau apa, nggak tahu lah, terserah. Agak-agak susah ditebak Cardano, sering dia begitu hari hanya atau 2 hari sebelum hari H, 3 hari justru kebanting gitu. Jadi kalau ada yang cuan ya ambil safe lah ya, kondisi gitu. Nah, kita lihat market arahnya sekarang gimana. Ini tadi pagi sebelum dia ini sempat BTC sempat di 23.800 gitu ya, terus turun ya kan, terus nutup di 23.390 something, hampir 23.400 ya. Nah, ini andai kata dia masih disorong ke atas, andai kata hari ini bagus resultnya yang keluar gitu ya, CPI, PPI juga mortgage bagus gitu, bisa aja dia akan coba tes lagi. Kita lihat andai kata dia bisa melewati 23.800, 23.900 di range itu, andai kata dia bisa lewat ke 24.000, maka next targetnya itu 24.500 atau 24.600, di situ tahapnya lagi ya. Jadi andai kata dia bisa tembus ke atas sana, tapi andai kata di reject lagi, misalnya belum sampai 23.900, 23.000 dari 600 sampai 800, andai kata di reject lagi, ya di situ Anda mau tambah muatan DCA bear, ya silakan, boleh juga. Ya, sekalian ini saya mau ngomong gini, sekali lagi saya tegaskan gitu, masih banyak yang begitu market ini naik udah semua udah yang pegang bear gemetaran, udah saya nggak tahu, saya berkali-kali ngomong masuk dengan cicil, udah itu DCA, saya udah kasih gambaran, andai kata di sekian ke reject Anda baru masuk. Banyak juga yang nggak ngerti bahasa kena reject gitu ya, dia pikir kok udah di 21.600 ya masuk, itu nggak di reject dia udah masuk gitu. Padahal saya bilang andai kata kena reject Anda baru masuk gitu. Nah, itu satu, dalam segi bahasa masih ada nggak ngerti. Ada yang juga nggak ngerti DCA, apa itu DCA, dollar cost averaging ya. Dollar cost averaging itu supaya Anda harus manajemen Anda, bukan Anda masuk all in. Saya selalu jangan, andai kata Anda mau main di bear, saya berkali-kali saya udah ingatkan, mungkin banyak ini juga sub baru jadi saya terus harus ngulang gitu, capek juga. Anda mau main bear atau bull short atau long whatever, up down gitu ya, Anda kalau main all in Anda bahaya. Karena market, saya selalu ingat, hati-hati dikocok. Kondisi sekarang itu karena banyak yang main leverage, market itu sering dikocok gitu ya. Jadi Anda kalau main bear, bull, down, up gitu, itu Anda nggak bisa all in. Anda harus manage keuangan Anda. Kalau saya pribadi video dulu saya udah katakan, saya itu kalau baru mau masuk, saya masuk 10% dulu gitu, tahap awal. Andai kata saya masuk udah langsung dia drop bear, ya rezeki saya di 10% itu. Tapi andai kata
saya masuk 10%, ternyata disorong lagi ke atas, saya naikkan lagi 20%, ya kan? Kan gitu. Nah, naik lagi, baru saya naikkan dikit lagi. Itu ada money manajemennya gitu, ya. Jadi, kalau Anda nggak punya strategi, terus mental Anda nggak kuat, terus Anda punya keuangan juga nggak kuat, jangan. Saran saya tetap seperti itu. Sebaiknya Anda scalping aja. Anda daripada member, Anda pengen cuan-cuan begitu main cepat, Anda sebaiknya coba belajar scalping. Anda tonton film YouTube TA, technical analysis, seperti Anda belajar di sana, masuk grupnya gitu. Saya sarankan buat kalian belajar scalping, belajar swing gitu, ya, trading gitu. Tapi andai kata Anda mau member, kadangkala Anda kehabisan, Anda harus sabar, ya. Termasuk Anda invest jadi cuan tertunda, ya anggap invest dulu gitu. Tapi namanya market kondisi dalam keadaan bearish gitu, andai kata Anda pegang bear, Anda nggak perlu takut walaupun sesat ini, anggaplah seperti yang kita bilang dia rally, ya. Nanti sampai udah ininya si paus udah mau buang barang, buang lagi gitu, ya kan? Nah, baru Anda nanti kesusul lagi dibawa. Tapi kalau Anda udah cicil, Anda lihat makin nyusut koin Anda, takut Anda nggak punya dana DCA, ya gitu, akhirnya cut loss, Anda udah rugi gitu, ya. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau dana nggak cukup kuat, mental nggak cukup kuat, money management Anda lemah, ngitung-ngitungnya lemah, sekali lagi saya ingatkan sebaiknya jangan main di bear bull yang ada leverage gitu, ya. Mending Anda scalping koin gitu, Anda begitu sangkut dikit, Anda mau langsung CL itu urusan Anda gitu, ya kan? Atau swing, ya belajarlah Anda kalau mau yang ini, ya kan? Karena kalau Anda mau main bear bull gitu, begitu Anda sangkut, Anda nggak punya dana DCA, kalau dia makin disorong, dikocok, nilai koin Anda makin tipis, makin Anda lihat minus, Anda ketakutan gitu, ya kan? Nah, jadi itu saran saya buat kalian, ya. Sekali lagi saya ingatkan, daripada Anda nggak paham yang gitu juga atau manajemen keuangan Anda lemah, sebaiknya jangan gitu, ya. Tapi kalau Anda punya strategi pas, oh saya masuk sekian, setelah itu tahap sekian, oh kalau di reject dia sekian gitu, ya. Terus mental harus disiapin, ya kan? Harus, jangan begitu dah ini gemetar gitu, ya kan? Ini tadi baru disorong dikit, kemarin sorong dikit gemetar, disorong naik dikit lagi gemetar. Padahal saya udah ingatkan, andai kata sorong, Anda DCS, udah diingatkan. Anda kalau mau masuk di koin begitu, ya harus ada tahap-tahap manajemen DCA-nya gitu, ya. Atau kalau Anda nggak ngerti, ya, cicil. Anda harus cicil koin gitu, ya, cicil. Tahap-tahap pencicilnya berapa persen saya masuk gitu. Anda harus tahu, harus ngerti ngitung juga gitu. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini. Yang saya ingatkan, saya sampaikan sekali lagi, ya kan. Andai kata target saya seperti itu, tadi saya udah paparkan. Andai kata dia kuat, dia tembus dalam ini hari atau besok gitu di 23.800, 23.900 lah, ya. Berarti next target saya di 24.500 atau 24.600, di situ posisinya gitu. Oke. Dan ada yang tanya, kok akan apa akan ada dam atau apa? Enggak, saya nggak tahu. Yang jelas akan ada koreksi biasanya sebelum. Jadi gini, kalian cek histori juga, bukan asal ngomong. Itu ada ininya, kalian lihat aja historinya, kapan tanggal FOMC bulan ke itu, lihat kamu cat BTC dikoreksi tidak atau enggak gitu, merah enggak gitu, ya. Jadi biasanya itu sebelum FOMC seminggu, kadang udah cepat, bulan lalu aja sebelum FOMC seminggu sebelum itu udah mulai tuh merah gitu, turun drop gitu, ya. Jadi ya kita lihat aja. Tapi belakangan ini market anomali, nggak ada yang tahu. Cuma saya yakin masih akan ada turun. Terus kita juga lihat kalau lihat chartnya,
whole daily-nya itu juga masih ada bear flag pattern ya. Jadi kita juga agak wanti-wanti gitu. Cuma overall hari ini saya happy banget gitu ya. Karena kenapa? Akhirnya tadi pagi saya lihat the jebol ke 23, dia pas dari moving average 200 weekly itu satu good news. Bukan untuk saya lihat sekarang minggu, tapi udah ada satu gambaran sinyal untuk bulan Agustus itu paling nggak agak saya lihat Agustus lebih ada hope, harapan untuk lebih hijau market gitu ya. Mungkin bisa aja Agustus dia mainkan ke 28-30 ribu ya kan. Itu sangat makin saya yakin gitu. Kalau lihat kondisi tadi malam market begitu dia lewati ada satu lebih positif, lebih optimis gitu untuk melihat ke depan bulan Agustus. Lebih ada harapan juga buat yang masih sangkut-sangkut koin gitu. Paling nggak kalian ada DCA mungkin sekarang belum kejemput, bulan Agustus bisa kejemput ya, who knows gitu ya. Tapi lebih ada hope, biggest hope gitu ya. Oke, jadi begitu aja penyampaian saya di video hari Rabu ini. Mari kita lihat. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.